Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya kita hadiahkan buat arwah junjungan alam, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gadatun Nur Aulia dengan NIM 2214040013. Di sini saya akan menjelaskan hadis yang kelima dari hadis Tarbawi, yaitu tentang anjuran bersiwak, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Malik, dan Darimi. Baiklah, saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyukka alal mu'minin wa fi hadisi Zuhairin alal ummati la amartuhum bisiwakin inda kulli sholah. Artinya, hadis Abu Hurairah menceritakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, laula an asyukka, jikalaulah tidak, an asyukka, bahwa memberatkan, alal mukminin, di atas orang-orang mukmin, wa fi hadis Zuhairin, dan pada hadis Zuhair, ala ummati, di atas umatku. Ya, dalam hadis Zuhair Rasul menyebutkan ala ummati, sedangkan dalam hadis Abu Hurairah Rasul menyebutkannya alal mukminin. La amartuhum, sungguh aku akan memerintahkan mereka, bisiwakin, dengan bersiwak, inda kulli sholah, tiap-tiap tatkala tiap-tiap sholat. Arti secara keseluruhannya, hadis menceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jikalau tidak bahwa memberatkan aku di atas orang-orang mukmin, dan pada hadis Zuhair di atas umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka dengan bersiwak tatkala tiap-tiap sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, An-Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, Malik, dan Darimi. Penjelasan dari hadis ini menjelaskan tentang pentingnya bersiwak. Nabi berkata, seandainya orang-orang beriman atau umatku tidak mengalami kesulitan atau susah menjalankannya, aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali akan menunaikan sholat. Artinya di sini, Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Nabi mempertimbangkan jika ia memerintahkan, maka hukumnya akan menjadi wajib, maka mungkin akan menyulitkan umatnya, sehingga Nabi sangat memperhatikan umatnya sebelum memutuskan sesuatu. Kalaupun Nabi bilang, aku perintahkan kepada umatku untuk
bersiwak setiap kali akan sholat, maka itu akan hukumnya akan menjadi wajib, dan itu akan memberatkan orang-orang mukmin. Jadi Nabi mempertimbangkannya sehingga Nabi berkata, jikalau tidak memberatkan di atas umatku, maka sungguh aku akan memerintahkan kepada mereka untuk bersiwak setiap kali akan sholat. Jadi jelas ajaran Islam ini berat memberatkan. Namun dalam hadis ini Nabi menegaskan bahwa bersiwak merupakan suatu yang penting. Tetapi Nabi menurunkan dari yang wajib menjadi sunnah. Nabi tidak memerintahkan, tetapi jika tidak memberatkan, maka lakukanlah siwak ketika hendak melakukan sholat. Maka di sini Nabi sangat memperhatikan kebersihan, baik kebersihan mulut dan kebersihan gigi. Kegiatan ini memiliki banyak manfaat dari segi kesehatan. Dari hadis ini jelas bahwa Nabi sangat memperhatikan kesehatan, yaitu ketika hendak melakukan sholat, sebaiknya kita melakukan siwak jika itu tidak memberatkan kita. Tapi kalau misalnya itu memberatkan, Nabi juga tidak menganjurkan, dan itu hukumnya sunat. Jika ingin melakukannya, maka akan mendapatkan pahala, dan jika tidak ingin melakukannya, maka tidak akan apa-apa. Dalam hadis ini pun Rasul sangat mempertimbangkan dan sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Rasul sangat memperlihatkan bagaimana beliau dalam memutuskan sesuatu. Beliau sangat mempertimbangkan bagaimana umatnya. Jika beliau memutuskan suatu hukum, nanti akan memberatkan umatnya, sehingga yang seharusnya wajib jika akan menjadi sunnah. Kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama tentang akhlak. Akhlak terhadap diri sendiri, di mana seseorang menjaga kebersihan diri, kaitan hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama tentang akhlak. Akhlak terhadap diri sendiri, di mana seseorang menjaga kebersihan dirinya, khususnya kebersihan gigi setiap mau sholat. Yang kedua, prinsip pendidikan, di mana yang memperhatikan atau menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, kemampuan peserta didik dan pendidik. Prinsip pendidikan yang dipakai dalam hadis ini yaitu seorang pendidik dalam memberikan suatu pembelajaran itu harus memperlihatkan kondisi peserta didiknya, harus menyesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya. Misalnya kemampuan peserta didiknya itu kemampuan rendah, tidak mungkin untuk memberikan soal atau pengajaran yang tingkat tinggi, dan begitu pun sebaliknya. Dalam hadis ini sudah jelas menjelaskan prinsip pendidikan yang mana memperlihatkan keadaan pendidikan itu, pemberian pembelajaran di pendidikan itu harus sesuai dengan keadaan peserta didiknya. Jadi kesimpulan dari hadis ini bahwa Rasul menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan, jika tidak memberatkan, untuk melakukan siwak setiap hendak melakukan sholat, dan jika itu memberatkan maka itu tidak akan masalah. Dalam hadis ini Nabi juga sudah menjelaskan bahwa dalam hadis ini sudah terlihat bahwa Nabi sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya, bahwa jika umatnya terberatkan itu tidak akan dianjurkan. Mungkin sekian
Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.